Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mengakhiri akhir pekan kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 19 ayat 9. Demikianlah dikatakan, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan manusia telah diaturkan oleh Allah agar kehidupan kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan daging kita, oleh keinginan pikiran kita. Tidak lagi kita hanya semata-mata melakukan kehidupan itu suka-suka kita, tetapi Allah memberikan titah sebagai aturan yang tepat bagi kita untuk hidup sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita hidup di dalam titah Tuhan, maka itu adalah pilihan yang paling tepat. Bagaimana hidup kita diatur oleh Tuhan dan bagaimana kita hidup di bawah kekuasaan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga titah ini menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Ketika kita mengatakan bahwa kita akan hidup menjadi hidup yang disukai oleh Allah, maka hiduplah di bawah titah Tuhan. Karena titah Tuhan itu adalah titah yang tepat, yang mampu memberikan kita hidup yang menyukakan hati Allah. Bagaimana Allah menyukai kita, bagaimana Allah mengasihi kita. Karena ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita hidup di dalam keberdosaan pun, Allah tetap mengasihi kita. Apalagi ketika kita hidup di dalam titahnya dan hidup menurut aturannya, maka Allah lebih-lebih lagi mengasihi kehidupan kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, ketika hidup kita sudah diatur, maka kita juga harus memiliki tindakan nyata sebagai orang yang sudah hidup di bawah aturan Allah, di bawah titah Allah, yaitu melakukan perintahnya. Karena perintah Allah hendaklah murni kita terima, murni kita kerjakan. Ketika Allah mengatakan kasihilah sesamamu manusia, maka mari kita mengasihi sesama kita. Ketika firman Tuhan itu mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu, maka kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Karena tidak ada orang percaya yang mengatakan atau yang keluar dari bibirnya kata-kata dia mengasihi Allah, kalau dia tidak mengasihi saudaranya, berarti itu adalah pembohongan besar. Karena hidup seorang percaya yang mengasihi Tuhan terlihat bagaimana cara hidupnya di tengah-tengah kehidupan bersama-sama dengan orang lain, maka hidupnya harus saling mengasihi. Maka lakukanlah perintah Allah dengan kemurniannya, karena perintah Allah itu adalah murni. Dan ketika kita melakukan itu tanpa adanya kebohongan atau adanya kepentingan, karena hidup bersama Kristus bukan masalah kepentingan, tetapi masalah ketulusan. Ketika kita tulus, ikhlas, dan kita benar-benar menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka aura kita, wajah kita, mata kita akan bercahaya. Sehingga kehidupan kita tidak akan pernah terbeban untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Karena semuanya itu adalah semata-mata untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan itu adalah untuk Tuhan. Dan kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga hidup kita
penuh dengan sukacita. Ketika kita bersukacita, maka Allah juga bersukacita melihat sukacita kita. Sehingga kehidupan kita akan terus bercahaya dan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh cinta kasih, yang selalu mengingat kami dan mau mendengarkan doa kami. Ketika kami menghadapi pergumulan kami, Engkau setia Tuhan, menunggu dan melihat, memperhatikan. Bahkan Engkau mampu Tuhan menyelamatkan kami dan memberikan pertolongan kepada kami meskipun kami tidak memintanya kepadamu. Tapi Engkau Tuhan adalah Allah kami yang mengingatkan kami bahwa hanya padamu sajalah kami mendapatkan pertolongan itu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah aktivitas kami dan pekerjaan kami, agar apa yang kami lakukan itu berbuah menjadi kesukaan di hadapan-Mu dan juga menjadi berkat dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.